terpercaya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi an'amana ni'matal iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyikal karim sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala ta'ala wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Shadaqallahul azim. Pemirsa sekalian, kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, kembali kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan ini. Kita nikmat menunaikan ibadah puasa, bahkan ibadah-ibadah lainnya. Semoga kita bisa melanjutkannya di sisa-sisa Ramadan. Salawat dan salam atas junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa sekalian, hajat hidup manusia begitu beragam. Oleh karenanya dibutuhkan ikhtiar, usaha yang maksimal. Tapi tugas manusia berusaha sesuai dengan kemampuannya atau sesuai dengan tingkat kecerdasannya. Bagi pebisnis sesuai dengan modalnya. Kuncinya yang penting dari manusia itu adalah ada ikhtiar, ada usaha. Kesuksesannya itu milik Allah. Milik Allah. Saya pertegas ini pemirsa sekalian karena boleh jadi kita terjangkiti merasa belajar, pintar, mampu merancang kegiatan-kegiatan yang baik, lalu kita merasa kesuksesan kita. Melalui kesempatan pagi hari ini saya refresh. Tugas kita sebagai hamba Allah itu bekerja yang mewujudkannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin yang berbahagia, itulah sebabnya kita coba angkat pagi hari ini tema doa. Karena doalah yang menjadi panglimanya kesuksesan seseorang, bukan kehebatannya. Nabi tegaskan, ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa itu otaknya, inspirasinya, seluruh ibadahnya kaum muslimin, bahkan usaha-usaha duniawinya. Kaum mukminin harus menyadari ini. Mungkin ada yang bertanya, doa itu Ustaz kan umum. Izin saya takrifkan sedikit. Apa itu doa? Dalam hidup ini ada dua pemirsa sekalian. Ada perintah, ada doa. Kalau Allah itu perintah, pasti tidak berdoa. Kepada siapa dia berdoa? Itu disebut dengan amar. Kalau hamba yang bermohon, itu doa. Pengertiannya begini dalam bahasa Arab. Al-amru talabum minal a'la ilal adana. Itu perintah itu. Bos itu. Perintah datangnya dari atas ke bawah. Amar, perintah.
Sementara doa, talabum minal adna ilal a'la. Nah, ini anak-anak ini paham ini. Biasa kan ada anak-anak di masjid, tanda tangan segala macam itu. Ah, ini, apa itu doa? Permintaan dari yang dibawa ke atas. Maknanya, permohonan dari yang dhaif, sang hamba ilal a'la, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa manfaatnya berdoa, pemirsa sekalian? Kekuatan kita pada saat sudah belajar, sudah bekerja, senang kalau ada hasilnya. Kalau kita akhiri dengan tawakal dan doa, kalbu kita itu akan optimis, bukan stres, tidak memaksakan, tidak bernafsu mewujudkannya. Karena yang menentukan pada saat kita berdoa, Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan setelah jeda sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah menjalankan ibadah puasa selama bulan Ramadan, kita sambut hari yang suci dengan penuh kebahagiaan. Mari rayakan kebersamaan di hati. Eratkan silaturahmi di hari yang fitri. Selamat Idul Fitri 1445 Hijriah. Minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raih kemuliaan. Pemirsa sekalian kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Perintah berdoa itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk apa Allah perintah lagi kita berdoa? Nah, Allah tahu niat kita, apa yang dimaui sang hamba. Kenapa harus disuruh lagi berdoa-berdoa? Tidak memang itu Allah ya? Tidak. Allah itu memberikan pelajaran dan pencerdasan serta etik kepada hambanya. Allah senang memberi pada saat hamba berusaha. Allah cintai hambanya. Dia berikan sesuatu setelah ia berusaha. Lalu diminta berdoa. Jadi sebenarnya perintah agama untuk kita hamba ini berdoa itu sudah satu ibadah yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayatnya dalam Al-Quran, kita baca ini. Dan memang satu paket rangkaian ayat ini dengan Ramadan dan puasa. Di sambungan ayat kutiba alaikumusyamu itu, Allah katakan begini. Wa idza sa'alaka ibadi, wahai Muhammad, wahai kaum muslimin, sekiranya ada orang yang bertanya, misalnya baru masuk Islam, atau ada anak-anak yang mau bertanya, fa inni qarib, di mana itu Allah? Jauhkah itu Allah? Dengar enggak itu doa kalau kita meminta kepadanya? Banyak saja wujud pertanyaan, apalagi kalau anak-anak. Dan saya senang mendengar itu kalau anak-anak bertanya, asli, lucu. Ayah bilang jauh Allah. Kenapa juga pernah juga aku dengar bilang dekat itu Allah. Yang mana yang benar? Itu asli itu kalau anak-anak. Nah, bagaimana jawabannya? Allah katakan, fa inni qarib. Jawablah kepada mereka bahwa Tuhan itu dekat. Kalau begitu apanya yang dekat? Kekuasaannya, ilmunya. Karena ia meliputi seluruh kehidupan makhluk ini. Bukan fisiknya yang dibayangkan, oh di atas di atas menara. Bukan begitu. Ilmunya, kalau dalam hal hajat manusia, pertolongannya.
fa inni qarib ujibu da'watad da'i. Begitu dekatnya Allah, dia bisa membalas apabila idza da'an, apabila hamba itu bermohon. Ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li. Kasih kuatlah keyakinanmu itu. Sungguh-sungguhlah berdoa. Perlihatkan bahwa Anda butuh. Ibaratnya begini pemirsa sekalian, falyastajibu li itu bahwa betapa kita sangat bermohon. Kadangkala ada manusia kalau ditagih utangnya, dia tidak bisa lari dan dia takut kepada orang yang ditempati berutang. Dia bersujud-sujud di hadapan sesama manusia. Jangan bersujud di hadapan manusia. Dan niatkan tidak pernah melakukan hal itu. Tapi bagaimana caranya Ustaz? Tidak bersujud-sujud di hadapan manusia. Karena terlambat doanya kepada Allah. Itu. Kan Allah berkata begini, barang siapa yang mengingat aku pada saat dia dalam keadaan longgar, saya pasti mengingatnya pada saat dia sulit. Jangan kita pada saat longgar lupa seakan-akan tidak ada kebutuhan kepada Allah. Maaf pemirsa sekalian kalau bahasa saya bahasa anak pinggir laut, maksudnya tegas. Karena ini penting jamaah sekalian. Tidak boleh orang bersujud di hadapan sesamanya manusia. Kecuali sang ibu ya. Tidak boleh itu. Dan jangan terpaksa nanti berutang. Maka caranya ada. Ingat dan berdoalah kepada Allah pada saat kita belum berutang. Pada saat kita belum terlalu harus tunduk kepada sesama. Saya sangat tegaskan yang ini pemirsa sekalian. Termasuk suaranya kenceng. Agar tidak ada kita terpaksa dalam posisi itu. Tapi awali dengan doa kepada Allah. Falyastajibu li. Berharaplah, rojaklah kepada Allah. Kapan kita ragu dalam berdoa? Diterima ndak Allah ini. Saya lulus ndak ini. Masuk ndak PNS ini 5.000 jen diterima, 75.000 yang mendaftar. Bagaimana bisa? Nah, yakinkan karena kapan ada keraguan dalam hati Allah, Allah tersinggung. Saya pakai ini ya, bahasa manusiawi kita. Allah tersinggung karena kalau kita tidak yakin diterima Allah, itu artinya kita meragukan kemahakuasaan Allah mewujudkan apa yang Allah inginkan. Pemirsa sekalian, kita kembali khusus yang Ramadan. Kalau di Ramadan itu kan ada doa antar waktu. Lebih-lebih lagi antar sholat. Bagaimana itu Ustaz? Setiap selesai tarawih, bahkan sebelum tarawih ada doa-doa di situ. Ini anjuran yang baik. Ibadah sholat itu fokus kepada bacaan. Mengambil energi. Refreshlah dia pada saat kita antara sholat ke sholat berikutnya dengan doa. Jadi ada orang yang berfaham bahwa itu tidak penting. Boleh. Ada masjid memang ada selawat antara sholat ke waktu sholat. Dia tidak pakai, boleh. Tapi yang harus ada adalah istirahatnya. Tarawih itu artinya istirahat. Jadi tidak usah diburu-buru. Nah maka cara mengisinya di situ sangat afdol agar satu doa mengantarai dua sholat dan selanjutnya itu bagian dari teknik yang dicontohkan oleh ulama agar kita lebih khusyuk dan mengakui bahwa dalam sholat kita tadi itu boleh jadi ada tidak khusyuknya, ada tidak fokusnya, sehingga perlu ada selingan-selingan yang wujudnya doa tadi agar lebih qabul di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa sekalian kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, ada yang mengatakan doa-doa itu tidak dicontohkan oleh Nabi.
Saya bertanya kalau ada yang bilang begitu. Boleh jadi atau sayalah saja. Karena jangan terlalu yakin bahwa 5 kitab yang kita baca, 10 kitab, tidak segitu jumlah kitab pemirsa sekalian. Boleh jadi yang dibaca ribuan itu hadis-hadis yang luar biasa banyaknya itu. Siapa yang menjamin bahwa semua kitab kita sudah baca? Izin pemirsa sekalian, saya misalnya menyebutkan, Aisyah menegaskan bahwa Nabi SAW tidak pernah menambahi dari 11 rakaat sholatnya tiap malam. Tidak pernah lebih katanya. Aisyah ini. Di Ramadan maupun luar Ramadan. Kita tidak ragu akan Aisyah. Tapi jawabannya, Aisyah bersama Nabi termasuk yang singkat waktunya. Lebih lama Khadijah. Maka kalau ada sahabat lain yang meriwayatkan bahwa Nabi itu sholatnya lain sholat tarawihnya yang setelah Isya, lain yang bangun qiyamul lailnya, diduga kalau kita tidak pastikan bahwa sesungguhnya banyak sholat atau banyak rakaat sholat yang dilakukan oleh Nabi. Kaitannya dengan doa antara sholat itu, saya hanya mau menegaskan bahwa doa-doa itu dalam riwayat-riwayat lain justru dianjurkan. Membaca istighfar. Istighfar itu doa utama. Salawat, doa utama kepada Nabi SAW. Pemirsa sekalian kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita dalam hal mengamalkan ajaran agama itu, apa yang mungkin sehari-harinya kita seperti ini, lalu kita melihat cara yang lain. Misalnya yang saya contohkan tadi, ada doa di antara sholat ke sholat berikutnya itu, maka kita belajar dulu. Hindari langsung memvonis bahwa sama sekali tidak ada. Harus kita kembalikan ke diri dulu dengan bertanya, referensi kitab yang saya baca ini sudah berapa, sehingga kita moderat, kita lebih rajin membaca sebelum menegaskan kesalahan amalan saudara-saudara kita. Pemirsa sekalian, kita lanjut setelah jeda sejenak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah menjalankan ibadah puasa selama bulan Ramadan, kita sambut hari yang suci dengan penuh kebahagiaan. Mari rayakan kebersamaan di hati. Eratkan silaturahmi di hari yang fitri. Selamat Idul Fitri 1445 Hijriah. Minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raih kemuliaan. Pemirsa sekalian kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam agama ini kita juga ditegaskan, diinformasikan oleh Allah lewat lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa ada sejumlah posisi manusia atau ada 3 kelompok hamba Allah yang kalau berdoa tidak ditolak doanya. Allah malu menolak doa itu. Kita pakai istilah malu, begitu harusnya kita yakin dalam berdoa karena akan diterima oleh Allah. Apa itu? Hadisnya begini. Salasatun la turaddu da'watuhum.
ada 3 kelompok manusia yang tidak akan ditolak doanya. Ayo, mari kita mudah-mudahan kalau tidak masuk 3-tiganya, minimal 1. Tapi insya Allah masuk. Pertama, as-shaimu hatta yuftira. Doa orang yang berpuasa sampai ia berbuka. Selama 14 jam. Merasa berbutuhlah, berhajatlah kepada Allah. Dari subuh, zuhur, asar, sampai jalan maghrib. Berdoalah kepada Allah. Terlalu banyak kebutuhan kita. Hanya kita saja yang merasa pura-pura tidak butuh kepada Allah. Membatasi permohonan kepada Allah. Kita sebagai di kantor, hanya mau sukses di kantor. Lupa mendoakan anaknya bahwa anaknya calon penerima beasiswa. Sedang ngurus, doakan juga itu. Jangan membatasi kebutuhan kepada Allah selama dalam puasa. Itu yang pertama. Yang kedua adalah wal imamul adil. Nah, ini menarik ini. Pemimpin yang adil. Kalau seorang pemimpin yang jujur, adil dalam kebijakan-kebijakannya, perbanyak doa. Nah, ini kita harus sadarkan diri. Jangan karena kita merasa pemimpin enak, kumpul banyak orang, kumpul banyak karyawan, kumpul banyak rakyat. Dianya sendiri, nah, tapi ini enggak. Mungkin tidak ada ini pemimpin yang begini. Kalau pemimpin yang adil itu berdoa, apalagi untuk kesejahteraan rakyatnya, dia doakan dulu baru dia lahirkan kebijakannya. Diterima oleh Allah. Misal, pemerintahnya mau bersih kanal. Dia berdoa. Bagaimana tidak jadi kalau dia perintahkan bersihkan itu kanal? Camat sampai lurah. Ini diterima juga ini doanya. Imamun adil. Yang terakhir, wa da'watul mazlumi. Yang juga diterima doanya dan ini harus sangat hati-hati. Doanya orang yang dizalimi. Jadi dalam berinteraksi di masyarakat, sebagai apakah kita, mungkin juga sebagai tokoh kah, sebagai pemimpin kah, jangan ada nuansa menzolimi. Bagaimana cara mengukur menzolimi itu? Apa yang kita tidak senangi kepada atasan, maka jangan lakukan itu kalau kita menjadi atasan. Standar zolim di situ itu. Apa yang tidak disenangi oleh kita pada saat di bawah, di perintah yang tidak sesuai, di target yang tidak di luar kemampuan biasa, jangan dilakukan ke orang. Karena kita itu bagian dari instrumennya zalim. Nah, pemirsa sekalian, khususnya di bulan Ramadan ini yang banyak dianjurkan adalah berdoa hal-hal yang ringan kita lakukan. Banyak doa. Intinya, apapun yang kita hajatkan kepada Allah, doa dalam bahasa qalbu sendiri. Tapi ada yang dianjurkan oleh Nabi sepanjang Ramadan itu, terutama kaitannya dengan bulan ampunan. Yang ringan itu adalah, Allahumma innaka afuun, tuhibbul afwa fa'fu anni. Ini doa dari Nabi langsung. Bacalah selama Ramadan. Kesempatan terbesar mendapatkan ampunan Allah. Ulang-ulangi. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna. Kapan utama dibaca? Pada saat orang sahur. Perbanyak doa di situ. Yang kedua, pada saat orang mau berbuka. Makanya itu populer pemirsa sekalian. Di media-media kita banyak dianjurkan sahur, doalah di situ. Dan pada saat mau berbuka puasa. Ada doa begini. Pada saat buka puasa lebih khusus di akhir pertemuan kita pagi hari ini. Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu. Zahaba dhama'u wabtallatil aruq wa sabatal ajru insyaallah. Ini memang doa. Tapi baru pengantarnya doa, pemirsa sekalian. Apa maksudnya Ustaz pengantar doa? Ini kita semacam mendebat Allah. Pada saat mau berbuka itu. Ya Allah, kami atas perintahmu saya puasa. Berbuka sebentar itu juga karena rezekimu.
Dhahaba dhammu, hilang haus. Ya Allah, ini dengan ibadahku ini ya Allah, kalau boleh, begitu dalam hati kita, maka berikan kepada kami kekuatan beribadah di sisa Ramadan. Doanya lagi, dan berikan ampunanmu. Ini pemirsa sekalian, kan ada orang berdoa hanya itu. Allahumma laka sumtu ala rizqika aftartu dhahaba dhammu wa batalatil aruqu insyaallah. Itu baru pengantarnya. Bagian dari doa. Pada saat ini selesai, minta kepada Allah. Hari ini kami Allah bersyukur kehadiratmu atas rezekimu. Berkahi sisa umur kami, sisa usia kami beribadah kepadamu ya Allah. Itu keutamaan kita berdoa di bulan suci Ramadan ini. Sekian dan demikian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.